Maka sangat heran kalau orang-orang seperti ini tuh uh, sangat anti untuk membahas kesyirikan tersebut. Maka saya sangat apa nasihatkan kepada teman-teman dan diri saya pribadi khususnya untuk selalu mendakwahkan keluarga kita, kerabat-kerabat kita, orang-orang terdekat kita, dan secara umum kaum muslimin untuk uh, menyeru kepada mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah sedikit pun, karena Allah mengancam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bahwa ketika kamu, wahai Muhammad, jika kamu menyekutukan Allah, maka habis seluruh amalanmu, hilang. Maka dikatakan, kata para ulama, orang yang menyekutukan Allah walaupun amalannya itu sebesar gunung, di hari kiamat nanti gunung-gunung atau amalan-amalan tersebut sebesar gunung itu sebagaimana layaknya tebu yang bertebangan, artinya tidak berguna. Maka sangat sedih bagi kita kalau melihat keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita tuh masih terjerumus kepada kesyirikan. Nasallallahu salamatan wal afiyah. Nah, adapun tafsir dari ayat ke-13, Luqman kepada anaknya bahwa perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Syirik dinamakan perbuatan yang zalim karena perbuatan syirik itu berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, lawan dari keadilan, dan ia dikatakan dosa besar karena perbuatan itu berarti menyamakan kedudukan Allah yang hanya dialah dari nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang tidak dimiliki, uh, yang tidak memiliki nikmat apapun. Artinya orang-orang yang dimintai kenikmatan tersebut ternyata tidak memiliki kenikmatan yang sebagaimana Allah hanya bisa menurunkan kenikmatan tersebut, yaitu berhala-berhala yang dimaksud. Berhala-berhala ini berhala-berhala artinya jangan mempersempit makna. Berhala-berhala itu sesuatu yang disembah. Nah, orang-orang juga yang disembah dan dia ridho disembah, kata para ulama, adalah 5 tokoh. Yang pertama adalah iblis, orang-orang yang ridho untuk disembah, orang yang mengatakan dirinya untuk ridho, orang iblis, orang yang disembah dan dia ridho disembah, orang yang memproklamirkan bahwa dirinya untuk disembah, orang yang mengetahui perkara goib, orang yang mengatakan mengetahui perkara goib, dan orang-orang yang berhukum selain hukum Allah. Nah, itu dua diantaranya adalah orang-orang yang disembah manusia, orang-orang yang disembah dan dia ridho untuk disembah. Nah, ini uh, apa eh, ini membantah kaum Nasrani bahwa Nabi Isa itu ridho untuk disembah, bahwa togut itu atau sesembahan selain Allah itu seperti itu syaratnya, toko togut. Nah, adapun Nabi Isa pasti di hari kiamat itu tidak ridho untuk disembah, dan dia menjawab di dalam Al-Quran, tidak mungkin kalau mengabadikannya di dalam Al-Quran, tidak mungkin dia bisa melakukan hal yang bukan kuasaannya. Dan hal tersebut tidak mungkin. Nabi Isa itu akan ridho untuk disembah. Syirik dia sudah ya, dan dikatakan ia dosa besar karena perbuatan itu berarti menyamakan kedudukan Allah yang hanya dari Allah nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang tidak memiliki nikmat apapun, yaitu berhala-berhala. Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud telah menceritakan bahwa ketika ayat ini diturunkan, yaitu ayat 13, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kezaliman syirik. Nah, di dalam Al-Quran itu ketika dikatakan kezaliman itu hanya makna yang paling besar kezaliman itu di dalam Al-Quran adalah kesyirikan, karena dikatakan di dalam dalam surah Luqman ayat 13, inna syirka la zulmun azim. Nah, di sini, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Maka kata para ulama, ketika ada kata kezaliman itu di dalam Al-Quran, itu maksudnya yang paling besar, makna yang paling besar adalah kesyirikan. Nah, kita lanjut tafsirnya. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, insyaallah. Maka hal itu dirasakan sangat berat oleh para sahabat, lalu mereka berkata, siapakah di antara kita yang mencampur adukan imannya dengan perbuatan zalim, artinya kesyirikan,
jangan heran ya kalau jangan mengatakan bahwa uh, orang-orang musyrik itu tidak menyembah Allah, kaum musyrikin tidak menyembah Allah. Tidak, mereka menyembah Allah, tetapi selain menyembah Allah mereka menyembah berhala-berhala mereka. Seperti itu. Mereka kalau ditanya bilang siapa menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Tauhid rububiyahnya mereka bagus. Mereka mengakui, mengesahkan Allah bahwa Allah Maha Pencipta, memberi rezeki, tetapi uluhiyahnya mereka rusak. Makanya sangat penting memaknai tauhid itu menjadi tiga itu seperti itu. Artinya tauhid rububiyahnya Allah mereka mengetahui, uluhiyahnya Allah mereka mengetahui, asma wa sifatnya mereka mengetahui tentang Allah. Begitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya perbuatan zalim tidaklah demikian. Tidakkah kalian pernah mendengar perkataan Luqman? Kemudian Rasulullah membaca surah Luqman ayat 13. Nah, alhamdulillah itulah tafsir singkat atau yang saya baca dari surah Luqman ayat 12 dan 13. Nah, itu adalah pelajaran penting bagi kita kaum muslimin untuk selalu memperbaiki tauhid kita. Adapun orang-orang yang hanya selalu mengatakan ahlus sunnah tetapi tidak pernah mempelajari tauhid dengan benar, terjatuh pada kesyirikan amalan-amalan mereka, maka saya sangat hanya saya sangat sedih terkadang. Bertakwalah kepada Allah dan betul-betul ajarkan amalan yang sahih kepada umat ini. Nasallallahu wassalamata wal afiyah. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.